Di video ini gue mau nge-review HP flagship dari Samsung yang menurut gue agak kentang. Gue udah pakai HP ini selama 2 minggu dan udah ngelakuin beberapa pengetesan. Dan di akhir video gue akan kasih tahu kalian kenapa Samsung Galaxy S24 Plus gue sebut HP yang agak kentang. Dan apakah HP ini layak buat dibeli? So, tonton video ini sampai habis bareng gue Dendi dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Yap, kali ini Samsung emang nggak memberikan banyak upgrade dari S23 series ke S24 seriesnya. Terutama yang gue mau bahas ini, si S24 Plus. Mungkin yang kelihatan mencolok karena terlalu similar adalah desainnya. Desain yang udah dipakai Samsung Galaxy S23 Plus masih diadaptasi dari seri penerusnya si S24 Plus. Kalau kita lihat mirip banget, mungkin bisa di atas 90% kesamaan desainnya. Yang agak disayangkan mungkin dari bahan framenya ya. Nggak kayak S24 Ultra-nya yang udah pakai material titanium, S24 Plus-nya masih kayak seri terdahulunya yang pakai frame bermaterial armor aluminium. Tapi back cover-nya udah pakai material Gorilla Glass Victus. Buat finishingnya di frame dan di back cover-nya itu pakai finishing matte halus. Yang feel sentuhnya itu berasa premium banget, tapi masih sedikit licin. Buat desain layarnya overall masih sama kayak seri sebelumnya, tapi dimensinya di sini sedikit membekak. Jadi layarnya ini pakai panel Dynamic LTPO AMOLED 2X 6,7 inci. Naik sedikit dari S23 Plus yang 6,6 inci. Resolusinya masih sama di WQHD 1440 x 3120 pixel. Refresh rate-nya juga masih sama di 120 Hz, touch sampling 240 Hz, didukung HDR10+, peak brightness 2600 nits, dan perlindungannya udah pakai Gorilla Glass Victus 2. Yap, specs layar HP-nya Samsung emang nggak pernah main-main, apalagi di seri flagship-nya. Dipakai nonton, sosmedan, kerja, ngedit, segala macam udah auto suka deh. Kalau ngerasa terlalu vibrant atau nggak natural, bisa kita setting-setting lagi layarnya. Dipakai buat ngegame, layarnya juga udah sekelas HP buah-buahan, responsif, no delay club. Dukungan multitouch-nya juga max itu di 10 sentuhan. Apalagi buat belanja-belanja cuy, asli, asik banget karena Studio Ponsel ngasih harga yang bener-bener nggak ngotak buat si S24 Plus. Buat detail lebih lanjut bisa cek di kolom deskripsi. Always on display juga udah ada ya pastinya, dan settingan AOD-nya juga bisa banyak dan fleksibel. Bisa dijadwalin juga mau nyala jam berapa aja dan mau mati di jam berapa aja. Fingerprint scanner buat buka lock screen udah in display, bisa pakai face recognition juga. NFC Dolby Atmos kayaknya udah jadi fitur standar di HP flagshipnya Samsung. Nah, buat Galaxy AI-nya kayak Circle to Search buat nyari sesuatu via gambarnya. Photo Assist, Generative Edit buat ngedit-ngedit foto juga udah ada. Terus kalau mau bikin transcript atau summary via voice recorder juga udah ada cuy. Terus interpreter buat live translate juga udah ada juga. Cuma ya kita harus nunggu lagi buat ketersediaan pilihan bahasa Indonesia. Karena sekarang belum ada dan infonya mungkin akan hadir di Q2 atau Q3 tahun ini. Sebenarnya beberapa fitur Galaxy AI berguna banget ya, fun pakainya. Cuma emang masih perlu banyak dimaksimalin lagi nih sama Samsung. Buat softwarenya dia udah pakai One UI 6.1 berbasis Android 14. Buat ini review yang gue pakai ini punya RAM 12GB yang bisa ditambah virtual RAM 8GB dan internal storage-nya 512GB. Nah, mungkin buat performanya nih yang banyak diraguin sama netizen. Karena di dua series sebelumnya, di S22 dan S23 series, semua variannya pakai SoC dari Qualcomm Snapdragon. Mungkin absen 2 tahun itu digunain Samsung buat mendevelopment SoC kembanggaannya ini nih, si Exynos. Biar punya performa yang bagus dan yang paling penting itu demamnya mereda. Mungkin mendekati SoC Snapdragon lah. Jadi gini, yang varian S24 Basic dan S24 Plus-nya pakai Exynos 2400, sedangkan S24 Ultra-nya pakai Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Nah, setelah ngelakuin beberapa pengetesan, sebenarnya Exynos 2400 ini udah banyak peningkatan cuy. Terutama dari heat management dan stability-nya. Kalau gua tes Antutu 10, dia dapat skor di 1.730.000-an. Sedikit di bawah Snapdragon 8 Gen 3 yang bisa di atas 2 juta. Terus Geekbench 6 dapat single core-nya di 1879 dan multicore-nya di 6387. Dan CPU throttling-nya di 67%.
Overall, kalau lihat skor sintetisnya sebenarnya lebih dari cukup ya kalau dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Bahkan bisa gua bilang sangat masih mencukupi buat dipakai kerja, kayak ngedit video atau foto. Cuma netizen-netizen kan agak kritis nih. Walau Samsung bikin HP ini bukan khusus buat main game ya, tapi bukan berarti dia nggak bisa diajak ngegame cuy. Jadi langsung aja gua tes gaming deh. Pas gua coba main ML, dia dapat settingannya cuma di grafik ultra frame rate high aja nih. Nggak kayak HP flagship lainnya yang kebuka ultra-ultra. Udah jadi kebiasaan Exynos kalau soal optimize grafik game itu emang suka agak telat. Jadi sabar-sabarin aja. Dan dengan kemampuan Exynos 2400 yang kenceng kalau cuma dijalanin game enteng dan settingannya nggak max kayak gini, ya udah pasti lancar. Tapi ya gitu, karena gue udah biasa main di 120 fps, pas main di 60 fps kayak nggak puas aja. Dan dengan easy dia dapat rata-rata fps-nya itu di 58 fps. Suhu back covernya juga mentok di 39an derajat aja. Aman cuy. Tapi lain halnya sama PUBG Mobile nih. Settingannya kebuka lengkap mulai dari smooth 90 fps sampai Ultra HDR Ultra. Experience mainnya bisa gue bilang enak banget. Nggak gue temuin frame drop sama sekali. Yang bikin asik tuh pas main di HP Samsung ya layarnya bener-bener responsif, nggak ada delay atau missed out sama sekali. Dan keluaran suara speakernya juga cakep. Separasi suara langkah musuh juga kedengeran jelas. Gyroscope-nya juga sangat bisa diandelin cuy. Dan dia dapat rata-rata FPS-nya juga cukup tinggi di 87 FPS. Dan suhunya juga cuma 42 derajat aja selama main 25 menit. Di game terakhir, Samsung membuktikan ke gua bahwa Exynos 2400 emang layak buat diperhitungkan. Jadi di Genshin Impact gua coba mainin di settingan highest 60 fps. Jujur awal-awal gua masih agak skeptis. Paling kenceng di awal doang, abis itu turun performanya karena panas. Ternyata Exynos 2400 ini tahan digeber lama cuy. Di menit 1 sampai menit 17 benar-benar stabil di sekitaran 50 sampai 60 fps. Malah gue bilang lebih sering mentok di 60 fps-nya. Dan setelah 17 menit dia nurunin performa bentar buat stabilin suhunya. Tapi saat performanya diturunin dikit, FPS yang didapat juga masih cukup tinggi cuy. Dan setelah 30 menit dia dapat rata-rata FPS-nya di 56 fps. Dan suhu tertingginya saat gue tes Genshin cuma di 43an derajat aja. Ini termasuk adem ya buat SoC kencang yang dipasangkan dengan smartphone yang dirancang bukan cuma buat main gaming. Overall, gue cukup puas nih dengan Exynos 2400-nya ini. Kalau buat soal baterai, S24 Plus sekarang udah punya kapasitas 4900 mAh naik 200 mAh dari S23 Plus-nya. Buat daya tahannya, pas gue tes juga cukup bagus kok. Kalau dipakai nonton YouTube 30 menit dia berkurang 4%. Buat scrolling TikTok 30 menit berkurang 5%. Dan buat main Genshin Impact di settingan highest 60 fps dia berkurang 13-14% aja. Kalau buat chargernya nggak usah ditanya ya, karena nggak dapat dari paket pembeliannya. Tapi maksimum pengecasannya ada di 45 watt cuy. Oke, sekarang kita ke kameranya cuy. Jadi setup yang dipakai masih sama persis sama S23 Plus. Kamera utamanya punya resolusi 50 megapiksel pakai 2 pixel PDAF plus OIS. Kamera telefoto 3x 10 megapiksel PDAF plus OIS juga. Dan ultrawide 12 megapiksel yang punya field of view 120 derajat. Buat hasil fotonya bisa gue bilang udah di atas rata-rata smartphone kebanyakan. Dipakai di kondisi banyak cahaya, detail pada fotonya tajam banget. Warnanya juga khas Samsung yang pop up. Dynamic range-nya juga bagus, tapi warna biru langitnya agak over menurut gue, agak biru. Buat foto dengan objek manusia, skin tone-nya juga cakep. Buat foto portrait juga potongan foreground dan background-nya termasuk rapih banget kalau buat kualitas kelasan smartphone flagship. Benar-benar bisa diandelin banget kalau buat kalian yang doyan banget konten pakai HP. Nah, kalau dipakai foto dalam kondisi low light juga hasilnya masih cukup oke. Cahaya yang ditangkap pas, nggak terlalu keterangan, jadi masih kelihatan gitu kalau fotonya diambil pada saat low light. Warna yang dihasilkan juga masih cukup akurat dengan warna aslinya.
Noise-nya juga bisa gue bilang minim ya. Cuma di beberapa skenario detailnya aja yang agak kurang tajam. Oke, ini adalah contoh video dari Samsung Galaxy S24 Plus di resolusi 1080p 30 fps dengan Super Steady-nya on. Oke, kalau kita lihat langitnya dramatis banget ya. Terus dia kalau misalnya di Super Steady itu dia di 0,6 otomatis, tapi kita juga bisa diganti ke 1. Nah, gitu. Di kamera 0,6 ya, tapi juga bisa diganti ke 1. Oke, ini kalau kita jalan stabil banget ya. Habis ini kita cobain di 60 fps tanpa Super Steady on. Ini kita cobain Super Steady-nya on dulu. Ini di resolusi 1080p 30 fps. Warnanya khas Samsung ya. Sekarang Samsung udah lebih ke natural warnanya, udah lebih mendekati akurat nih. Oke, kita cobain 1080p 60 fps. Oke, ini adalah contoh video di Samsung Galaxy S24 Plus di resolusi 1080p 60 fps di Super Steady-nya off ya. Biarpun Super Steady-nya off, dia juga tetap stabil cuy ternyata. Iyalah, flagship. Warnanya juga mendekati akurat banget. Autofokusnya cakep. Kayak gitu. Terus dia juga bisa diganti ke lensa 0,6, 1 dan 3. Ya, ini memang jagoannya Samsung, bisa ganti-ganti lensa ya. Dan pas ganti lensa ketiga juga tetap stabil. Ini gue sambil jalan stabil banget. Cakep memang. Oke, kita cobain di 4K 60 fps ya. Oke, ini adalah contoh video dari Samsung Galaxy S24 Plus di resolusi 4K 60 fps. Ya, di sini dia nggak bisa ganti-ganti lensa aja ya. Bisanya di 4K 30 maksimal buat ganti-ganti lensa. Tapi kalau misalnya kalian stop dulu terus rekam di ultra wide dan di lensa 3 kalinya, dia bisa 4K 60 juga. Ini kalau kita lihat, ini ultra steady-nya juga nggak on, super steady, tapi tetap aja ya stabil banget ya. Ini gue sambil jalan stabil banget. Awannya juga dramatis sekali. Autofokusnya juga smooth. Oke. Tapi gue ngerasa skin tone agak, nggak tahu ya, nggak kayak asli tangan gue aja. Agak aneh. Mungkin di viewfinder ya. Nanti kalau misalnya udah di PC lebih bagus kali ya. Oke. Kita cobain 8K nih cuy, bisa 8K juga. Kita cobain ya. Oke, ini di kamera utamanya Galaxy S24 Plus di 8K 30 fps. Kalau gua lihat, kalau di gerak-gerakin gini, dia agak laggy ya. Tapi nggak tahu nanti kalau misalnya videonya udah jadi. Ya, tapi nice to have lah. Walaupun emang nggak kepake banget ini 8K 30, tapi nice to have. Nice. Masih tetap stabil juga. Cuma ngerasa agak lag aja videonya di viewfinder. Nggak tahu nanti pas udah jadinya. Oke, kita coba ke kamera selfie ya. Nah, ini adalah contoh video dari Samsung Galaxy S24 Plus di resolusi 1080p 60 fps di kamera selfie-nya. Oke. Suaranya juga ini diambil dari mic internalnya Samsung S24 Plus ya. Dari awal tadi bikin video tes pakai mic internal Samsung aja, nggak pakai mic eksternal. Suaranya harusnya bagus ya. Mic-nya Samsung biasanya bagus suaranya. Ini dynamic range-nya gokil ya. Di belakang nggak wipe out, dia masih kelihatan tekstur langitnya, awan-awannya tuh. Skin tone juga bagus, detailnya cakep. Ya, terus stabil juga. Menurut kalian gimana nih kemampuannya S24 Plus? Apakah banyak perbedaan dengan S23 Plus? Gue juga mesti pegang S23 Plus juga. Oke, kita cobain di 4K 60. Oke, ini adalah contoh video dari Samsung Galaxy S24 Plus di resolusi 4K 60 maksimalnya ya kalau di kamera selfie. Ini memang ya
susah dilawannya kalau Samsung tuh. Kalau udah flagship di kamera utama, di kamera selfie, mantep banget. Di kamera utama tadi juga di 1080p 60, 4K 30, dia bisa switch ke kamera depan ya. Nice. Ini detail juga 4K 60 lah, harusnya detailnya juga bagus ya. Belum potong rambut nih, panjang bener rambut. Oke, kayak gitu. Langit juga masih kelihatan jelas banget, nggak wipe out tuh, kelihatan bagus banget. Nice. Oke, kita kembali ke studio cuy. So menurut gua Samsung Galaxy S24 Plus emang belum banyak ngasih upgrade kalau dibanding S23 Plus. Mungkin baru berasa upgrade kalau HP kalian itu S20 atau S21. Atau bahkan user A series naik kelas pengen nyobain kasta S seriesnya. Mungkin bisa dipertimbangkan buat upgrade ke sini. Sama di awal video gue bilang kalau S24 Plus kentang dalam artian kalau kalian suka HP kecil pasti ke S24 basicnya. Dan kalau kalian demen HP yang gede pasti ke S24 Ultranya. Agak susah buat milih varian Plusnya karena by spec sama kayak yang versi basic. Tapi dimensinya mirip sama varian yang Ultranya. Tapi apapun itu kalau lu pengen upgrade ke S24 Plus menurut gue masih sangat worth it ya. Apalagi belinya di toko stereo ponsel. Harganya bener-bener nggak waras, dapat cashback gede pula. Jadi langsung aja cek link pembeliannya yang udah gua taruh di kolom deskripsi ya. Dan segitu aja review The Tech Indo buat Samsung Galaxy S24 Plus. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dendi pamit, ciao.